Saudara Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG telah memprediksi bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah daerah mengalami banjir yang parah. Salah satunya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang kemarin dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Apakah hanya cuaca buruk yang memicu terjadinya banjir? Dan bagaimana peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan cuaca ekstrim? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Lalu bagaimana analisis Walhi Kalimantan Selatan atas banjir besar di Kalimantan Selatan? Sudah ada Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono. Dan melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Abednego Tarigan. Selamat malam Bapak. Malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Saya ke Walhi Kalimantan Selatan, Mas Kisworo Dwi Cahyono. Mas Kisworo jelas mendengar saya, Mas Kisworo ya? Pinggirin dulu. Sangat jelas. Iya, 11 kabupaten kota luar biasa. 50 tahun terakhir disebutkan Pak Jokowi tadi belum pernah terjadi sebelumnya. Betul, betul. Nah ini memang luar biasa memang. Yang terakhir memang 2006 sebelum hari ini atau awal tahun 2021 ini adalah tahun 2006. Tapi tidak sebesar sekarang. Tidak sebesar sekarang dan polanya juga berbeda. Ya kan? Karena 2006 itu kalau Kalimantan Selatan itu kan tengah-tengahnya kan pegunungan Meratus. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau pola sekarang ini, nah ini di sebelah baratnya pegunungan Meratus. Nah, maka bisa dikatakan daerah situ sekarang ini yang perlu dievaluasi juga. Kalau sebelumnya 2006 itu hampir sama tapi agak ke selatan dan ke timur. Iya, iya. Jadi ke timur pegunungan Meratus. Karena pegunungan Meratus ini tengah-tengah. Nah, kenapa pentingnya gerakan Sep Meratus itu Meratus di situ. Jadi beratus-ratus gunung Kalsel ini. Oke, kita bicara soal nanti penyebab. Tapi saya ingin tanya dulu, bagaimana kondisi saat ini? Sudah mulai surut atau masih tinggi? Kalau sekarang, ya makanya tadi kesempatan ini saya juga turut berduka untuk semuanya baik di Kalsel maupun di provinsi lain yang bencana. Dan Kalsel sekarang juga masih, bahkan Banjarmasin. Jadi air mulai ke daerah bawah ini. Kalau beberapa hari yang lalu kan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ya kan Balangan, Tabalong. Di utara itu ya? Lain. Nah, di utara. Nah, sekarang mulai ke bawah ini. Mulai ke selatan. Nah, mulai agak ke selatan tapi sebelah barat. Iya. Nah, ke Banjarmasin maksudnya ini? Kalteng, betul. Turunnya mulai ke bawah ini. Oke. Jadi Banjarmasin sekarang juga terendam? Sebagian sudah mulai terendam ya. Sudah mulai terendam. Karena beberapa teman kita, karena kan Walhi Kalsel juga buka posko ini, Bang. Iya. Dari sebelum kejadian parah kan. Nah, tim kita pun yang anggota kita dari Banjarmasin juga belum bisa ke sini karena selain dalam juga masih macet. Kan? Anda sekarang posisi di mana? Di Kabupaten Banjar? Kantor Walhi Kalimantan Selatan dan posko tanggap darurat Walhi Kalimantan Selatan ada di Kota Banjarbaru. Oh, Kota Banjarbaru. Oke, baik. Betul. Dan Kota Banjarbaru juga terendam juga ya? Banjir juga. Berapa meter di sana rata-rata? Yang paling dalam? Paling dalam ini biasanya daerah Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, ya kan. Kemudian daerah Landasan Ulin itu ada yang sampai sepinggang, ada yang rumah tenggelam, sampai dekati atap lah kan, pintu-pintu dan lain-lain kan. Tapi beda-beda, tapi agak cepat gitu loh kan. Jadi nggak separah yang daerah-daerah yang memang resapan airnya sudah rusak. Jadi yang sampai sekarang misalnya Kabupaten Banjar itu sampai sekarang udah berapa hari ini berarti? Masih terendam air? Masih terendam. Apalagi daerah-daerah yang memang selama ini berbatasan dengan daerah yang resapan rusak itu misalnya daerah perkebunan kelapa sawit. Ya, hujannya berapa hari, Mas Kisworo? Kalau hari ini tadi masih gerimis, kalau malam tadi masih hujan. Jadi berapa hari nonstop itu hujan? Kalau campur semua, gerimis, hujan besar, berhenti sedikit? 2 hari, 3 hari, tapi nanti stop sehari hujan lagi gitu kan. Oke. Atau nanti pagi hujan, siang teduh, atau malam hujan lagi. Nah, jadi berganti-ganti gitu kan. Baik, saya ke Pak Guswanto. Betul ya Pak Guswanto ya? Iya. Ya, Pak Guswanto, apa yang terjadi sesungguhnya Pak? Apakah kemudian ada curah hujan yang memang tidak biasa terjadi pada tahun ini? Jadi begini, Aiman, bahwa sebenarnya yang mempengaruhi
adanya curah hujan yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah sebenarnya dari dinamika atmosfer, khususnya adalah aktifnya monsun Asia yang membawa uap air dari barat menuju melalui Indonesia. Nah, di sini juga ada satu aliran sirkulasi siklonik. Artinya bahwa ada pusaran udara yang itu kita sudah memantau sejak tanggal 11 Januari. Dan ini di atas Borneo sampai tanggal kira-kira 14. Makanya pada saat curah hujan yang kita pantau, itu curah hujan yang paling tinggi itu terletak di tanggal 12 dan tanggal 15. Dan itu ada yang curah hujannya sampai mencapai 252 mm. Di atas Pulau Kalimantan? Iya, tapi khusus di Kalimantan Selatan, itu nilai curah hujannya itu sampai mencapai 252, bahkan ada yang lebih itu per hari milimeternya. Iya. Demikian. Iya, saya pantau juga kan lewat satelit.bmkg.go.id. Betul. Yang kemudian ada, kalau ada badai di situ kelihatan. Ini kalau kita lihat misalnya ada pusat badai ini antara Australia dengan Nusa Tenggara Timur, betul ya? Betul. Itu bukan pusat badai, itu sirkulasi siklonik. Oh, apa artinya Jadi, itu? Tapi kelihatannya ini memang hujan deras di sana. Betul, kalau itu sirkulasi siklonik, dia terus-menerus kondisi tekanannya menurun, itu nanti menjadi siklon. Oke. Artinya bahwa itu nanti di daerah sekitarnya itu pasti berdampak terjadi hujan lebat. Hujan lebat ya, betul. Ya, demikian. Saat ini ada di atas Borneo juga ada, kemudian di bawah juga mendekati Australia, sama satu lagi adalah di sisi selatan Jawa. Iya, iya. Terus, Ini kemudian silakan. kami sampaikan juga bahwa sebenarnya disampaikan tadi tentang Gunung Meratus itu juga ada efek lokal yang meningkatkan pembentukan awan-awan konvektif. Jadi dengan adanya pegunungan itu topografi itu juga memicu untuk membentuk adanya udara naik ke atas sehingga terbentuk awan-awan konvektif yang juga nanti menghasilkan curah hujan. Oh, jadi semacam kayak awan nabrak gunung lah begitu kurang lebih ya? Ya. Lalu kemudian jatuh di gunung itu, di puncak gunung. Begini, jadi angin itu mengandung uap air atau lembab, dia naik karena pegunungan. Ya. Sehingga begitu dia mencapai titik tertentu, dia menjadi awan konvektif nanti dan jatuh nanti menjadi sebagai hujan. Oke, ditambah dengan curah hujan. Ditambah curah hujan dari pusaran siklonik tadi. Oke, kalau kita bicara soal Manado terjadi banjir dan longsor juga di sana. Kemudian Sumedang longsor, 40 orang tewas. Kabupaten Bogor, lalu kemudian Kalimantan Selatan ada 11 kabupaten kota. Dan kemarin ya soal gempa ini mungkin tidak terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sulawesi Barat. Kalau kita bicara soal bencana yang tadi disebutkan hidrometeorologi, jadi bencana yang ditimbulkan karena air ya? Karena iklim dan cuaca. Oke, apa yang terjadi sesungguhnya dengan Indonesia saat ini dan apa saja yang kemudian harus diwaspadai? Jangan dijawab dulu Mas Guswanto, saya akan kembali nanti bicara soal itu termasuk juga nanti bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini dari kantor staf presiden. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara.